Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala lana ummatan wasatan. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara Islam akan menerapkan politik luar negerinya berdasarkan suatu metode yang khas, berdasarkan tariqah tertentu yang tidak akan pernah berubah, yaitu aktivitas dakwah dan juga aktivitas jihad fi sabilillah. Metode ini, tariqah ini tidak akan pernah berubah meskipun para penguasa negara Islam berganti dari satu orang kepada orang lain, dari suatu dinasti ke dinasti yang lain. Metode ini tidak pernah berubah sejak Rasulullah SAW mendirikan negara Islam di Madinah Al-Munawwarah hingga runtuhnya negara khilafah Islam Turki Utsmani yang terakhir pada awal abad ke-20. Saat Rasulullah SAW berada di Madinah, beliau sudah mempersiapkan angkatan perangnya, tentaranya. Lalu kemudian beliau memperkasai jihad fi sabilillah untuk menghilangkan berbagai bentuk halangan fisik yang selama itu telah mengganggu dakwah Islam. Orang-orang kafir Quraisy adalah salah satu hambatan fisik yang menghalangi penyebar luasan Islam, sehingga mau tidak mau harus dihadapi oleh Rasulullah SAW dan harus bentrok fisik dan berperang dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan dan memberi pertolongan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslim, para sahabat Nabi. Mereka berhasil menyingkirkan hambatan fisik itu di Jazirah Arab, hingga kemudian Islam bisa menyebar luas ke seluruh penjuru dunia. Dengan menyingkirkan para penguasa zalim dan juga institusi pemerintahan yang menghalangi dakwah Islam, maka dakwah Islam bisa sampai kepada masyarakat di seluruh dunia secara terbuka. Komunitas manusia di dunia akan bisa melihat dan merasakan keadilan Islam secara langsung, akan merasakan ketentraman dan kenyamanan hidup di bawah kekuasaan Islam yang menerapkan aturan Islam, syariat Allah dan Rasulnya. Mereka akan diajak untuk memeluk Islam dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa ada paksaan dan tekanan. Melalui penerapan hukum Islam yang dijalankan oleh negara Islam semaksimal yang mereka bisa, akan berujung pada masuk Islamnya manusia secara berbondong-bondong, sebagaimana yang telah terjadi pada masa lampau. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, negara Islam sama sekali tidak memulai peperangan menghadapi musuh-musuhnya, kecuali telah disampaikan kepada mereka 3 pilihan sebelumnya. Telah disampaikan kepada mereka dakwah dan ajakan. Pilihan pertama yang disampaikan negara Islam kepada negara-negara lain adalah seruan untuk memeluk Islam. Jika mereka menolak, maka tentu akan ada opsi yang kedua. Akan disampaikan kepada mereka pilihan kedua, yaitu mereka diminta untuk mengeluarkan jizyah yang berfungsi sebagai kompensasi atas penjaga jiwa, harta, dan kehormatan mereka.
dan mereka diwajibkan untuk tunduk pada aturan Islam. Negara tidak boleh memaksa mereka untuk memeluk Islam. Mereka tetap berhak menjalankan ibadah agama mereka masing-masing. Kedudukan mereka adalah sebagai warga negara Islam, sama sebagaimana yang dimiliki oleh kaum muslim yang menjadi warga negara dari negara Islam. Artinya negara Islam wajib menjamin kebutuhan mereka dan keamanan mereka. Namun kalau opsi yang kedua mereka tolak, itu berarti mereka siap untuk berkonfrontasi secara fisik dengan negara Islam. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ dikatakan, karena Rasulullah SAW idza amara amiran ala jaishin aw sariyatin awsahu fi khasatihi bi taqwallah wa man ma'ahu minal muslimina khairan. Rasulullah SAW apabila memerintahkan komandan perangnya untuk berperang, untuk berjihad fisabilillah, beliau menasihatinya, terutama supaya bertakwa kepada Allah, dan semoga kaum muslim yang turut bersamanya dalam keadaan baik. Kemudian perhatikanlah bagaimana Rasulullah melanjutkan sabdanya kepada mereka, para komandan perang itu dan prajuritnya. Fad'uhum ila salasi khisal. Fa'ayyatuhunna ma ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Thumma du'uhum ila al-islam. Fa'in ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum. Thumma du'uhum ila at-tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Waqbirhum annahum in fa'alu dhalika falahum ma lil muhajirina wa alaihim ma 'alal muhajirin. Fa in abaw ay yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukmullahi alladhi yajri 'alal mu'minin wa la yakunu lahum fil ghanimati wal fai' syai'un illa ay yujahidu ma'al muslimin. Fa inhum abaw fasalhumul jizyata fa inhum ajabuka faqbal minhum wa kufa anhum fa inhum abaw fasta'in billah wa qatiluhum. Kata Rasulullah, jika engkau berjumpa dengan kaum musyrik, berikan kepada mereka 3 pilihan atau kesempatan. Jika mereka menyambut, terimalah dan cukuplah atas apa yang mereka lakukan. Yaitu opsi yang pertama, serulah mereka kepada Islam. Jika mereka menyambutnya, maka terimalah dan cukuplah dari mereka yang utarakan. Lalu serulah mereka supaya berpindah ke negeri muhajirin. Apabila mereka menolak pindah, beritahukan bahwa mereka kedudukannya sama seperti orang-orang Arab, Muslim, yang berlaku juga hukum Allah sebagaimana terhadap orang-orang mukmin. Mereka tidak memperoleh ghanimah dan fa'i, kecuali turut serta berjihad dengan kaum muslim. Namun jika mereka menolak opsi yang pertama, pungutlah jizyah. Dan jika mereka menyambutnya, terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Tetapi jika mereka menolak juga opsi kedua, maka opsi ketiga adalah hendaknya minta pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Itu adalah pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan kepada kita bagaimana pentingnya menyampaikan dakwah Islam dan menjelaskan gambaran seputar Islam yang telah dipraktekkan oleh generasi kaum muslim. Para pengamat dunia Islam dan juga para penuntut ilmu yang Allah muliakan, kita bisa melihat bahwa sebelum perang, sebelum jihad fisabilillah, ada kewajiban harus dilakukan aktivitas dakwah terlebih dahulu, ajakan terlebih dahulu. Dan itu juga bisa dilihat
dari berbagai hadis Rasulullah SAW agar kita mempraktekkan opsi pertama, ajakan dakwah kepada mereka terlebih dahulu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, melalui jalur Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma qatala Rasulullah SAW." Abdullah bin Abbas berkata, "Ma qatala Rasulullah SAW qauman qattun ila da'ahum." Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun memerangi suatu kaum kecuali setelah beliau menyampaikan dakwah kepada mereka. Dalam riwayat lainnya juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda kepada Farwah bin Musaik, "La tuqatiluhum hatta tad'uhum ilal Islam." Janganlah engkau perangi mereka sebelum engkau mengajak mereka masuk Islam. Hadis-hadis Rasulullah SAW ini menggambarkan bahwa peperangan itu merupakan alternatif terakhir. Jihad fisabilillah adalah opsi terakhir setelah opsi pertama dan kedua ditolak oleh mereka. Rasulullah SAW senantiasa mengirim utusan terlebih dahulu ke berbagai negara yang ada di sekitar Jazirah Arab, mengajak mereka untuk memeluk Islam, berdialog dengan mereka untuk membuktikan kebatilan ajaran mereka dan kebenaran serta keadilan Islam. Bahkan Rasulullah SAW telah memilih jalan damai, meskipun di situ terdapat peluang besar untuk melanjutkan peperangan. Pada saat kaum muslim berhasil membuka kota Makkah dan orang-orang kafir telah berputus asa, Rasulullah SAW tidak melampiaskan dendam kepada mereka atau membinasakan mereka dengan memerangi mereka seluruhnya. Padahal kita tahu beliau selama 13 tahun kurang lebih ketika berdakwah di Mekah mendapatkan perlakuan yang luar biasa, keras dan zalim. Dipersekusi, dihina, dicemooh, bahkan sampai pada persekusi fisik. Dan kita tahu bagaimana sahabat Rasulullah SAW yang syahid pertama karena disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah, enggan kembali ke ajaran nenek moyang mereka. Bagaimana dari keluarga Yasir? Kita mendapatkan kehebatan, konsistensi dari seorang perempuan yang bernama Sumayyah. Orang yang syahid pertama di dalam sejarah Islam, mempertahankan ajaran Islam, enggan kembali kepada agama nenek moyang. Perlakuan orang-orang kafir Quraisy yang menyiksa para sahabat-sahabat besar seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Art, dan banyak lagi yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Itu menunjukkan beratnya beban mereka ketika berdakwah di Makkah selama 13 tahun dan dilanjutkan dengan tekanan secara politik dan militer setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Namun tatkala Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah, beliau tidak melampiaskan dendam terhadap mereka yang telah memperlakukan Rasulullah SAW dan kaum muslim sedemikian rupa keji dan zalim. Malahan Rasulullah SAW bersabda, "Idhabu ma syi'tum wa antum tulaqa." Pergilah kalian kemana saja kalian mau, karena kalian telah bebas. Wa antum tulaqa. Ini berarti perdamaian merupakan pilihan pertama dari hubungan internasional antara negara Islam dengan negara-negara lain. Aktivitas jihad fisabilillah dalam Islam bukanlah untuk menaklukkan manusia, bukan untuk menguras dan mengeksploitasi sumber daya negeri yang ditaklukkan dan dikuasai oleh negara Islam. Bukan juga untuk memusnahkan umat manusia atau genosid, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh orang-orang kafir dahulu maupun sekarang. Seruan dan pelaksanaan aktivitas jihad fisabilillah dalam Islam
adalah dalam rangka mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebarluaskan Islam, mengembalikan posisi manusia pada martabatnya semula yang telah Allah ciptakan di atas dunia ini. Aktivitas jihad fisabilillah ditujukan untuk menyingkirkan kesesatan, menghilangkan kekufuran dan kezaliman di tengah-tengah manusia. Aktivitas jihad fisabilillah juga ditujukan untuk menyingkirkan berbagai penghalang fisik dan ideologi yang selama ini telah menghalangi manusia untuk mendapatkan kebenaran. Ini berarti jihad fisabilillah tidak sama dengan imperialisme, berbeda dengan kolonialisme, tidak sama dengan penjajahan yang pernah dilakukan oleh negara-negara barat di masa lampau maupun pada saat sekarang, di mana mereka dengan penjajahannya telah menyebabkan banyak penderitaan umat manusia selama berabad-abad, bahkan hingga saat ini. Para pengamat dunia Islam dan para penuntut ilmu yang Allah muliakan, begitulah yang terjadi, bahwa kita harus mengembalikan pemahaman jihad fisabilillah sesungguhnya adalah opsi terakhir. Opsi pertama adalah ajakan menyuruh mereka, manusia, agar kembali kepada martabatnya, misinya yang semula untuk beribadah kepada Allah sebagai hamba Allah, bukan beribadah kepada selain Allah. Mengembalikan martabat manusia sebagai manusia, bukan seperti orang bebas layaknya hewan, bisa beragama atau tidak beragama, tidak tunduk pada aturan, mau membuat aturan tersendiri, tidak mau tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Padahal kita tahu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah aturan yang adil, sementara aturan yang dibuat oleh manusia adalah aturan yang memiliki fast interest tersendiri, punya kepentingan yang sifatnya juga temporer, bisa berubah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita pencerahan terhadap konsep jihad fisabilillah dan juga seruan dakwah Islam yang telah pernah dipraktekkan oleh negara Islam di masa lampau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.